teman-teman yang lagi main skateboard. Di sini ada yang suka juga nggak main skateboard? Langsung kita lihat yuk keseruan mereka. Wah, keren banget nih Mas. Lagi ngapain? Main skateboard ya? Main skate. Olahraga yang keren ya. Termasuk stylenya juga keren nih, eye-catching banget. Kenalan dulu boleh? Boleh. Saya Donatri Sukma. Saya Lintang Narasoro, Lintang. Mbak Dona. Ini yang dipakai teman-teman ini sepertinya eye-catching banget. Itu apa sih Mas, produk apa ya kalau boleh tahu? Ini kebetulan dari tim skateboardingnya Bab. Jadi mereka semua pakai produknya dari brand Bab. Jadi Bab tuh kayak brand lokal yang arahnya ke streetwear, produk fashion, lokal Semarang. skateboard. Iya. Keren. Penasaran aku, boleh lihat produk-produknya nggak? Boleh dong. Oh, ke storeku aja ya? Oh gitu? Iya. Ada, bisa? Ada dong. Sambil main skateboard ya ke sana ya? Bisa. Oke. Yuk. Oke Mbak, nih kita udah sampai Asik. Bag Store. Boleh kita masuk dulu. Oke. Silakan. Wah, keren ya. Nah, ini koleksi topi dari Bag nih, yang terbaru. Yang Boleh terbaru. lah, cobain. Cobain, ah. Satu. Ini ya. Bagus nggak ya? Cocok nggak ya? Cocok. Langsung aja kecing banget. Kelihatan keren. Oke, ada apa lagi nih produknya? Ada tumbler, ada apa lagi ya? Ada tas. Terus di sana ada t-shirt. Nah, ini nih banyak t-shirt, ada shirt, ada kemeja lengan panjang. Terus yang paling spesial ada ini nih. Apa tuh? Kayaknya paling cocok dipakai buat Mbak Dona. Asik. Langsung coba nih. Boleh. Cocok banget nih matching sama topinya. Tuh kan. Bagus ya? Mantap. Langsung Cakep. kelihatan beda loh. Oh gitu? Bisa aja. Well, here we go. Aku udah eye-catching banget gak nih Mas? Keren. Udah pakai produk-produk dari Bag Store ya. Dan kita kembali lagi sekarang di section cerita Joni. Dan sekarang Mas, aku tuh penasaran banget. Kalau orang berbisnis itu kan pasti nggak mulus ya. Iya. Nah, aku ingin tahu sih pertama kali kok bisa memulai bisnis di clothing line itu seperti apa? Ya awalnya dulu kan sering main skate. Betul. Emang hobinya main skate nih. Betul. Terus ngeband. Ngeband, aku ngelihat nih ya. Nongkrong gitu lah. Nongkrong. Terus kan kita kayak kepikiran apa sih yang bisa menyatukan itu semua jadi satu identitas. Jadi kalau dipakai orang tuh, oh ini identitasnya Bag banget nih. Bag Atau banget, itu oke. merepresentasikan skate, music, dan lain-lain. Menjadi contoh lah ya, Iya, gitu ya. maksudnya itu jadi apa? Satu nama, satu desain yang merepresentasikan itu semua. Nah, muncullah ini. Dan waktu itu bisnis yang paling gampang untuk dimulai ya awalnya emang t-shirt sih. T-shirt. Kok bisa segampang itu Mas? Dulu ini sih kayak apa? Les. Oh, oke. Nggak les sih, apa ya, kayak short course gitu, cara nyablon gitu. Terus nyobain nyablon sendiri, dijual lewat Facebook, bikinnya dikit-dikit. Laku terus tuh. Ternyata Ya udah. booming gitu ya. Ternyata. Oh, oke. Dan Jalan. kalau misalnya kita ngomong clothing line ya, dia itu kan pasti Mas ada keresahan awalnya atau biasanya bisnis itu mulai atau muncul itu karena ada sebuah masalah ya. Lalu hadirlah sebuah bisnis menjadi sebuah solusi. Nah, boleh cerita keresahan waktu itu tuh seperti apa sih Mas? Ya waktu itu karena emang brand lokal di Semarang kan kurang ya. Oh yang ya? Merepresentasikan Tahun ke- berapa itu berarti ya? Itu 2001. 2001. Iya. Oh, oke. Ya sekitar 2000 sampai 2001 lah. Waktu itu awal SMA, masuk kuliah. Nah di situ kayak yang brandnya skate banget apa ya, yang musik banget apa ya, yang musiknya genre ini banget apa ya. Nah itu emang belum ada Belum yang ada. arahnya ke situ. Oke. Nah terus ya itu muncullah. Jadi keresahan itu muncullah sebuah ide adanya Bag Store gitu Iya. ya, sebagai identitasnya warga lokalnya Kota Semarang Iya, gitu khususnya ya. ke arah streetwear, skate, musik itu. Nah, kalau Bag Store sendiri sebenarnya asal-usulnya sejarahnya apa Mas? Biasanya Mas Lintang pasti ada arti sebuah nama Mas Lintang tuh ada gitu. Dona juga ada, karena kalau Dona nih dulu adalah maminya Dona seneng banget sama artis namanya Dona Arsinta, Dona Agnesia sebagai namanya jadi host Dona. gitu ya. Makanya wah udah nih Dona aja. Mas Lintang pasti juga menciptakan Bag Store itu kan ada asal-usulnya. Boleh dong Mas? Kalau Bag Store itu sebenarnya kan brandnya namanya Bag. Bag, Jadi oke. kalau Bag Store ya toko untuk brand Bag aja sih Oh, sebenarnya gitu. oke. Cuman Terus, kalau
dari baknya sendiri karena kayak skateboard itu kan budaya serapan ya. Sebenarnya streetwear juga budaya serapan. Jadi bak itu diambil dari bahasa slang di luar yang artinya itu receh $1. Jadi waktu itu karena ya ngumpulin receh-receh lama-lama jadi gede banyak, gitu kan prinsipnya gitu. Jadi kita kuantitinya dibesarin lama-lama jadi besar gitu ya. Sebenarnya secara gampangnya gitulah. Tapi memang berarti sesuai ya, karena aku melihat ceritanya Mas Lintang ini, aku sempat baca-baca. Awalnya adalah pertama kali buka nggak ada yang beli, betul? Iya betul. Kedua yang beli belum ada, 2 bulan kemudian temennya sendiri yang beli, itu pun satu gitu ya. Terus kemudian 3 bulan, 4 bulan ternyata mulai agak rame gitu ya. Berarti memang sesuai dengan namanya gitu ya artinya. Jadi memang apa yang kita pikirkan tuh kejadian juga gitu ya. Manifesting, law of attraction ya. Oke, dan targetnya Mas kalau boleh tahu untuk Bakstore ini sendiri, kalau Donna nih as a content creator right now ya, terus kemudian MC host, bolehkah untuk menjadi segmennya dari Bakstore? Boleh dong. Boleh. Secara umum Bak ini kan arahnya ke fashion. Maksudnya fashion enthusiast yang masuknya ke streetwear gitu. Style OOTD gitu ya. Nah, gitu lebih ke situ ya. Jadi meskipun awalnya garis merahnya adalah masih di skateboarding, tapi untuk fashion streetwear kan sekarang udah umum banget ya. Semua kan udah ngerti kalau fashion street tuh kayak gini. Nah, jadi ya arahnya lebih ke muda-mudi. Muda-mudi, anak-anak muda banget. Ya. Termasuk sudah muda, masih muda apa? Oh masih muda. Masih muda. Umur boleh tua, jiwa tetap muda, asik. Nah, kita tanya lagi nih Mas, kalau bisnis itu pasti tidak ada yang mulus seperti Donna katain tadi ya. Dan kalau challenge-nya, tantangannya saat ini, saat Bakstore ini masih berdiri sampai tahun 2023, itu seperti apa tantangannya Mas? Selama 13 tahun ini tantangan yang terus muncul. 13 tahun ya? Iya, 13 tahun. Wow. Yang terus muncul itu pergantian regenerasi anak mudanya. Betul. Jadi yang dulu ya Mas ya? Ya betul. Dari dulu yang awal beli di tahun 2001, misalnya umur 18 nih. Ya berarti 2010 kan umur 18. Betul. Di 2023 kan dia udah tambah tua. Iya. Berarti interestnya udah mungkin nggak ke situ lagi atau lifestyle-nya udah berubah. Nah itu challenge tersendiri. Terus kalau pandemi ya semua orang inilah ya kena pandemi. Dan efek dari pandemi itu kena ya. Emang agak panjang. Terus yang terakhir ini challenge-nya paling susah adalah menjangkau Gen Z. Kenapa susah Mas? Karena mereka punya ini sendiri kayak ketertarikannya buat offline store itu menurun. Bedanya sebenarnya nggak menurun, tapi mereka punya pandangan tersendiri buat offline store. Mereka kalau ke offline store tuh sepertinya ya, kalau yang aku baca nih dan teliti, kayaknya mereka punya kalau ke offline store tuh mesti tokonya tuh benar-benar punya story tertentu, brandnya mesti punya story tertentu, harus dekat, value-nya tuh mesti value-nya harus gitu cocok ya. sama dia banget. Oke. Tapi kalau udah dapet biasanya Gen Z itu sangat royal loh Mas. Iya, sangat loyal, emang iya. Bener ya? Iya, walaupun aku bukan Gen Z, aku tuh millennials Mas. Tapi aku merasakan bahwa Gen Z ini ternyata emang digitalisasinya sangat tinggi ya. Jadi mau nggak mau memang terlihat kita harus mengikuti dari segi digitalisasinya. Mungkin kita bikin konten segala macam gitu ya. Berarti itu sudah menjawab ya bahwa kita juga aktif bikin konten. Terus brand awareness-nya gitu ya, semuanya menjadi harus ini sih value-nya harus jelas. Jadi as a brand, value brandnya nih apa? Jadi kita share dulu story-nya apa. Terus mereka ditanyain, kamu kira-kira suka yang value seperti apa? Apa sih yang bikin kamu menghargai sebuah brand itu apa? Jadi kita harus banyak bikin aktivasi, engagement di sosial medianya supaya mereka ngerti, oh ini story brand ini tuh ini. Seperti cocok ini nih ya. sama aku nih. Nah, baru dia mau. Sesuai Bakstore tadi ya, bagaimana asal-usulnya adalah sebuah proses, tahapan gitu ya Mas, sesuai banget. Jadi cocok sebenarnya buat Donna ya, karena semua tuh nggak ada yang instan guys ya, teman-teman JNE ya.
semuanya nggak ada instan karena memang semua itu bertahap ya, Betul. berproses, jatuh bangun ya. Bahkan Dona aslinya adalah dari Kalimantan gitu ya, terus di sini merantau sendiri dari nol. Jadi Wah, memang mantep sesuai nih. dengan Baxstor sih. Siap jadi brand ambassador-nya? Nggak lah, Bisa, bercanda. Nah, caranya tadi kan sudah ada challenge-challenge-nya ya. Bagaimana nih Mas Lintang sebagai pendirinya dari Baxstor ini ya, untuk bisa menggait anak-anak muda, anak-anak Gen Z ini gimana caranya sebenarnya? Kalau dari aku sendiri sih langsung ketemu sama mereka. Langsung ketemu? Jadi kan acara nih banyak nih, misalnya mereka tuh seneng banget kan ngumpul bikin acara. Betul. Bukan acara yang gede banget, tapi acara yang kumpul-kumpul buat mereka sendiri gitu. Nah itu kita datang terus ngobrol. Jadi kita ngerti nih, oh anak-anak ini tuh siapa aja biasanya, ya mereka tuh kesenangannya apa, fashionnya kayak apa gitu, kita teliti aja. Terus kita kan jadi makin deket nih. Nah dari situ kita bisa bikin engagement baru antara brand dengan mereka, misalnya terus bikin acara baru nih. Nah itu salah satu untuk merangkul mereka. Padahal Baxstor ini adalah produk lokal ya. Dan kita supposed to be anak-anak lokal, kita adalah anak-anak lokal yang juga harus support produk lokal gitu. Iya, tapi itu sih. Ya awalnya kita juga harus mensupport mereka juga kan. Betul. Kalau mereka punya acara apa atau mereka punya hobi apa yang sekiranya masih cocok, ya kita support aja. Dengan gitu kan nanti ada timbal baliknya. Oke, saling support intinya. Betul. Ya, saling ada responnya apa nanti akan balik ke kita juga gitu ya. Jadi kita harus aktif ya berarti ya. Iya, harus aktif. Iya. Oke, the last one Mas. Pastinya Mas Lintang ini punya harapan ya untuk Baxstor ya, apalagi untuk anak-anak muda sebagai produk lokal yang ada di Kota Semarang gitu ya. Silakan Mas untuk harapannya. Untuk harapannya sih semoga nih semua inovasi bak ini bisa diterima oleh generasi-generasi selanjutnya. Betul. Ini jadi kayak apa ya? Warisan budaya. betul bisa jadi bisa diterima dan bisa terus support untuk generasi entah nanti ada Gen Z, Gen Y, Gen apa lagi kita ya, bisa terus support. Terus ya yang terakhir bisa nambah lagi tokonya untuk bisa dengan mudah dijangkau oleh masyarakat di luar Kota Semarang. Dan harapannya pastinya terus beradaptasi ya dengan teknologi, terus kemudian punya juga apa ya yang sesuai dengan Baxstor tadi ya, pentolan-pentolannya, pionirnya. Itu juga bisa ya Mas ya, di Kota Semarang lagi. Bahkan Kota Semarang itu bukan kota yang biasa, sudah menjadi menurut saya tuh metropolitan yang tidak seperti Jakarta mungkin ya. Tapi Semarang tetap di hati sih. Kalau misalnya teman-teman nih join menjadi member JLC dan juga bisa dapatkan 10 poin kalau mau join langsung. Terus kemudian nantinya dari 10 poin ini bisa bernilai Rp250.000. Kalau misalnya Dona nih mau beli produknya Baxstor, gimana caranya Mas? Selain lewat Mas Lintang. Langsung japri. Japri aja guys. Kalau beli ya pertama offline store, langsung datang ke toko. Offline store. Yang kedua e-commerce, terus semuanya sebenarnya kita udah ada di bio Instagramnya. Jadi ketika itu diklik nanti bisa masuk ke semua sales channels-nya. Ada marketplace, ya e-commerce tadi, dan offline store. Hubungin lewat WA, DM bisa semua. Oke, dan teman-teman kalau misalnya mau bergabung menjadi member dari JLC, bisa gabung dan mendapatkan langsung 10 poinnya. Nah dari situ nanti teman-teman juga bisa ditukarkan dengan barang-barang menarik seperti barang elektronik, terus kemudian voucher menarik belanja lainnya, dan juga tiket liburan. Luar biasa nggak tuh Mas? Lumayan ya. Dan juga ini Dona ada pertanyaan lagi nih Mas. Ini kita akan memberikan giveaway ya sebanyak untuk 5 orang. Silahkan, jangan susah-susah Mas. Ini adalah sebuah pertanyaan aja. Silahkan pertanyaannya diberikan kepada teman Jenny. Pertanyaan yang paling gampang. Yes. Untuk 5 orang pemenangnya. Sebutkan 2 jenis produk dari bak. Oke, so easy banget. Langsung aja teman-teman bisa tulis di komen ya. Kalau komen, jadi harus at least mungkin harus nonton dulu sampai akhir ya. Karena tadi kan
Kita sudah ngobrol banyak di sana, teman-teman bisa eksplorasi dan juga bisa kepoin langsung. Nah, kalau mau lewat Instagramnya gimana tuh Mas? ID-nya? ID-nya @bagstoreid. Dan juga teman-teman bisa follow juga di akun Instagramnya JNE, yaitu di JNE_ID, dan juga YouTube kita di JNE ID. Dan kalau misalnya teman-teman mau ngirim produk ya, terus menggunakan JNE ini, bisa mendapatkan voucher ongkir selama periode berlangsung. Itu dia, tadi kita udah ngobrol banyak, terus kemudian kita juga sudah melihat teman-teman yang sangat eye-catching, dan kita juga sudah mengulik tentang Mas Lintang ya, bagaimana harapannya, tantangan ke depan, terus kemudian sejarahnya ya. Bagaimana kita intinya adalah harus terus semangat ya, gas terus pokoknya. Betul, gas terus, semangat terus yang banter dan harus bangga dengan produk lokal. Ya, terima kasih banyak. Akhirnya kita selesai di section dari cerita Joni ya. Terima kasih Mas Lintang sudah bergabung. Terima kasih, sama-sama. Dan saya Donatri Sukma, terima kasih sudah menyaksikan cerita Joni. Bye!